Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita senantiasa kuat sehat di dalam Tuhan. Pada saat ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dalam edisi Renungan Harian hari Rabu 1 Februari 2023. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Rut pasal 3 ayat 10 sampai 11 yang akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil tema dalam renungan harian hari ini, yaitu berkat Allah tersedia bagi kita. Kita mengetahui perjalanan kehidupan Rut ketika ia bersama dalam kehidupan dengan Naomi mertuanya. Ketika mereka masih di tanah Moab, kita mengetahui bahwa Naomi kehilangan suaminya Elimelek, meninggal di tanah Moab. Demikian juga kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, meninggal di tanah Moab, menyisakan Naomi bersama dengan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Kita juga mengetahui bagaimana perjalanan kepulangan Naomi dari tanah Moab. Ketika kemudian Orpa menantunya bertahan di tanah Moab, sedangkan Rut tetap bersama-sama dengan Naomi mertuanya. Di dalam perjalanan kehidupan mereka berdua, mereka harus berjuang untuk suatu kehidupan. Ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya, ditinggalkan oleh suaminya masing-masing. Oleh sebab itu, kalau kita melihat dalam cerita Rut dalam nas kita hari ini, adalah sebuah cerita perjuangan kehidupan yang dilakukan oleh Rut untuk kehidupan bersama dengan mertuanya Naomi. Nah, saudara-saudari sekalian, dalam perjalanan kehidupan Rut dan Naomi ini, ia berjumpa dengan pemilik ladang jelai, yaitu Boas, salah satu dari sanak keluarga Elimelek. Nah, karena itu Bapak Ibu, tidak kebetulan bagaimana Allah menyertai perjalanan kehidupan Rut dan Naomi. Dan kemudian mereka melakukan kehidupan mereka, dipelihara oleh Allah, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Nah, jika kita melihat dalam nas kita hari ini, Rut pasal 3 ayat 10-11, kita melihat bahwa kehidupan Rut adalah kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab. Ia melakukan pekerjaannya demi kehidupan bersama dengan mertuanya. Dan itu berarti kita melihat pada bagian pertama bahwa Rut telah menunjukkan kasih yang nyata bagi kehidupan keluarganya. Kasih yang nyata untuk membela kehidupan keluarganya agar lebih baik dan terpelihara. Dan karena itulah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, menunjukkan kasih yang nyata dalam kehidupan keluarga kita, dalam keseharian kita, menjadi suatu bagian yang penting yang dapat kita teladani dari kehidupan Rut. Yang kedua, bagaimana kehidupan yang ditunjukkan oleh Rut ataupun Boas adalah kehidupan yang bertanggung jawab. Kita mengetahui bahwa Boas ini adalah salah satu sanak keluarga yang dimiliki oleh Naomi.
Dan dengan demikian juga ia memiliki hak untuk membela kehidupan Rut dan Naomi. Ketika Rut datang ke tempat pengirikan, ada satu keinginan agar kehidupan Rut dan Naomi dibela oleh Boas. Karena itu Boas mengatakan, "Jangan takut anakku. Aku akan melakukan segala yang kau katakan itu." Dan itu terbukti. Boas kemudian mendatangi seorang penebus yang berhak pertama untuk kehidupan Rut dan Naomi, yang akan membela dan menebus mereka. Tetapi ketika orang ini tidak bersedia untuk menebus segala milik Naomi sekaligus memperistri Rut, maka kemudian hak itu diberikan kepada Boas. Kita mengetahui dalam sejarah keselamatan, Boas dan Rut telah melahirkan Obed. Obed melahirkan Isai. Isai melahirkan Raja Daud. Sebuah sejarah keselamatan yang tercipta di dalam kehidupan antara Rut dan Boas. Ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, suatu kehidupan yang bertanggung jawab, yang memberikan kehidupan yang baik kepada banyak orang, bahkan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Berkat Allah tersedia bagi kita, karena Allah tetap memelihara kita, sebagaimana Allah memelihara Rut bersama dengan Naomi di dalam kehidupannya sehari-hari. Biarlah Tuhan memberkati kita melalui renungan firman ini. Amin. Saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di surga, yang senantiasa mengasihi kami semua, hingga di dalam kehidupan kami tetap terpelihara oleh karunia Tuhan. Berkat-Mu senantiasa nyata dalam hidup kami, Engkau yang bersama-sama dengan kami di dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Bagaimana yang dialami oleh Rut dan Naomi, demikian nyata penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, demikian pula dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.